Setiap perjalanan selalu menemukan titik singgahnya yang paling bermakna. Saat bising rutinitas perlahan menjauh, langkah ini membawa kami pada sebuah ruang di mana waktu terasa berjalan lebih meresap, dihangatkan oleh pendar matahari tropis yang menyapa ramah. Inilah Desa Ngadiluhur, sebuah urat nadi kehidupan yang berdenyut tenang di pelukan Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Terhampar di dataran rendah yang strategis, desa ini dianugerahi bentang alam yang begitu subur, dihidupi oleh jaringan irigasi yang terus mengalirkan napas bagi hamparan agraris di sekitarnya. Mayoritas dari mereka merajut asa dari kemurahan alam, mengabdi pada tanah sebagai petani dan peternak. Hangatnya rembuk desa dan pelukan penerimaan warganya menjadi bekal paling berharga bagi kami. Sebuah pijakan awal untuk merajut cerita, menanamkan jejak, dan mengukir kisah pengabdian. Langkah pertama kami disambut binar tulus warga desa. Sungguh menjadi energi murni yang mengawali perjalanan. Silaturahmi perlahan dirajut, dari lingkup balai desa hingga kehangatan di kediaman Ibu RT, meleburkan sekat dan membawa kami lebih dekat pada denyut nadi warga. Garis pengabdian terukir nyata melalui sosialisasi literasi keuangan bersama perangkat desa dan BUMDes. Upaya merawat ingatan berlanjut melalui program Cerita Desa, Cerita Kita, di mana kami menggali kepingan sejarah dan kearifan lokal warga agar tak kekang oleh waktu. Lembaran pengabdian kami kian menebal saat jangkauan langkah ini meluas. Menyusuri ruang-ruang belajar dari SDN Ngadiluhur 2 hingga SDN Ngadiluhur 1. Menyambut generasi penerus di tengah semarak masa orientasi menjadi gerbang awal kami untuk menanamkan benih keberanian dan harapan. Di dua sekolah tersebut, program kerja kami berjalan beriringan bagai sebuah simfoni pendidikan. Kami berusaha menumbuhkan kepekaan melalui pengenalan disabilitas, melatih olah kata dan kepercayaan diri lewat speak yourself serta public speaking, hingga membentengi anak-anak dari derasnya arus informasi melalui edukasi etika digital dan bahaya gawai. Ruang-ruang kelas kemudian kami ubah menjadi laboratorium kehidupan yang menyenangkan dan penuh warna. Melalui keajaiban Spark Science, kami memantik nalar kritis dan rasa ingin tahu siswa pada semesta. Selaras dengan program Si Pintar yang hadir untuk merawat kepedulian mereka terhadap kelestarian ekosistem perairan sedari dini. Harmoni dengan alam ini turut kami wujudkan dengan eksplorasi visual melalui EcoFun, merajut kreativitas anak-anak melalui jejak dedaunan yang dicetak pada kanvas tote bag. Menyempurnakan rangkaian edukasi tersebut, kami menanamkan literasi finansial melalui program Pintar Menabung. Kebiasaan sederhana ini kami dedikasikan sebagai fondasi kemandirian finansial yang kelak akan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan bagi anak-anak masa depan mereka. Memasuki pekan keempat, narasi pengabdian kami melangkah pada babak yang semakin mendalam, menyentuh langsung esensi pemberdayaan masyarakat desa. Hari-hari ini kami awali di ruang-ruang diskusi strategis bersama perangkat desa dan menyelaraskan kembali karsa dan arah tujuan agar setiap langkah tetap berpijak pada kebutuhan nyata pada masyarakat. Dedikasi ini kian mewujud melalui pelaksanaan program kerja individu di mana inovasi ekoenzim dan program cerdik hadir sebagai ikhtiar merawat keseimbangan lingkungan sekaligus menumbuhkan kecerdasan literasi digital.
Kami juga mewujudkan optimalisasi kelengkapan sarana informasi melalui pemasangan banner di kantor desa. Kami hadir membawa pencerahan melalui sosialisasi alur penyelesaian sengketa perdata dan perkara pidana. Beranjak dari ranah hukum, kepedulian kami kemudian melebur dengan denyut agraris ngadiluhur melewati demonstrasi pembuatan pakan fermentasi dari ampas tahu. Puncak dari segala peluh dan gagasan di pekan ini bermuara pada sebuah mahakarya pengabdian, yaitu eksekusi program kerja besar pembuatan pupuk organik cair atau POC. Berangkat dari kepedulian terhadap kelestarian tanah dan masa depan pertanian desa, kami membawa inovasi ini menyapa langsung para petani di sudut-sudut ngadiluhur. Hari-hari yang pada awalnya terasa panjang, perlahan menyusut, mengantarkan kami pada penghujung masa bakti. Berpamitan dengan bumi ngadiluhur bukanlah sebuah perpisahan yang mudah. Saat ransel kembali ditutup dengan langkah bersiap untuk pulang, kami menyadari bahwa kami meninggalkan lebih dari sekedar deretan program kerja. Kami meninggalkan sebagian dari hati kami di sini. Riuh tawa anak-anak di ruang kelas, hangatnya genggaman tangan para petani, dan ketulusan warga yang menemani, menerima kami layaknya keluarga di sini. Semuanya akan abadi, menjadi memori yang terus hidup. Kisah kami di Desa Ngadiluhur mungkin usai pada lembar kertas ini, namun benih asa yang telah kita tanam bersama di ruang kelas dan di hati setiap warga akan terus tumbuh, mekar, dan mewariskan kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih, biarlah jejak ini abadi di tanah Ngadiluhur.